Yo, welcome back. Mungkin episode kali ini agak beda ya, karena di sini aku mau share cerita santai aja, bukan mau bahas spek. Pengalaman pakai Tab S6 Lite ini, yang udah kupakai kurang lebih 2 tahunan. Mungkin di luaran sana pada jarang atau justru banyak juga yang nyari tab bekas keluaran setahun atau 2 tahun lalu. Ya mungkin ini bisa jadi video rujukan sebelum memutuskan untuk beli tablet keluaran lama. Barangkali S6 Lite ini sempat ngebuat kalian bingung sebelumnya. Beli atau enggak ya? Beli enggak gitu. Jadi harga pas dulu aku awal beli dia ini di 6 juta kecil, kalau nggak salah di 6,1 atau 6,2 juta. Dan itu udah dapat gratis satu paket sama Galaxy Buds Live. Kalau diperkirakan harga Buds Live-nya pada waktu itu sekitar 500 ribuan. Sedangkan untuk saat ini, tahun 2024, harga Tab S6 Lite ini udah terjun bebas di kisaran 3 jutaan. Ada juga yang masih sekitar 4 juta juga. Mungkin itu barang masih mulus banget, bahkan ada juga yang udah 2 jutaan aja. Pokoknya tergantung kondisi dan kelengkapannya. Untuk setup RAM dan internalnya ada di 4/128. Dan kalau nggak salah cuma ada satu varian itu aja sih, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ngebahas soal desain, sebenarnya ini urusan selera masing-masing. Beda orang bakal beda juga POV-nya. Cuma kalau dari sudut pandang pribadi, ini oke lah, lumayan ganteng. Terlihat elegan juga iya. Tapi kalau kesan mewah dan mahal, ya jelas kurang nampak sih. Tampang dia nih nggak mencerminkan kemewahan. Emang kelihatan kalau cocoknya tampangnya ala-ala kelas menengah. Entah kenapa model kameranya di sini nih bikin seolah vibe jadul gitu ya. Soalnya kan kalau versi baru itu kameranya ada tambah-tambahan, ada detail-detail kecil aja, lebih seru gitu. Tapi nggak apa-apa, lagi pula itu cuma POV pribadi. Beda cerita kalau urusan build quality-nya nih. Full body dia ini asli kokoh banget, secara spek di atas kertas tertulis dia udah pakai aluminium, baik di bodi belakang maupun di bagian framenya. Jadi emang nggak heran sih kenapa bisa kerasa banget nih body kalau beneran kokoh. Apalagi pas lagi dicopot dari case terus dipegang secara langsung. Yang bikin lebih asik itu framenya sih, yang tipis. Jadi makin terkesan elegan gitu. Tapi tetap aman lah, aluminium framenya kuat kok. Asal nggak dijadiin ganjelan pintu aja, nggak bakal bengkok. Lanjut ke bagian layarnya. Ini dia nih, bagian yang menurutku rada gimana ya, kurang sih. Kalau diintip dari spek di atas kertas bisa dibilang pas-pasan alias apa adanya. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Lagian kan ini bukan produk baru, jadi wajar kalau layarnya ketinggalan. Meski kadang mikir lagi, tapi kan nih produk nggak tua-tua amat ya. Kalau kebutuhan akan layar itu untuk sekedar ngerjain tugas, dibuat buka tutup sosmed, nonton film, ya oke-oke aja. Walau reproduksi warnanya rada-rada kurang, tapi tetaplah bisa diterima. Persoalan visibilitas ketika di luar ruangan juga aman. Brightness-nya bener-bener pas dan cukup. Dipakai buat ngerjain tugas-tugas ringan atau cuma sekedar baca-baca aja itu terlihat jelas. Dan nyaman banget gara-gara kecerahannya yang udah nampol. Padahal kalau dilihat dari spek di atas kertas, brightness-nya cuma ada di sekitar 450 nits. Kalau urusan speaker, yang namanya tab biasanya nggak perlu dipertanyakan lah ya. Jangankan dual speaker, quad speaker pun juga ada. Pokoknya bagus-bagus dah. Dan tentu yang ini pun bagus juga. Dual speaker atas bawah. Suara bulat, bassnya dalam. Maksimal volumenya nyaring banget. Kalau kamera gimana? Ya ngerti sih ini bukan bagian yang penting dalam sebuah tablet. Tapi kalau dilihat hasilnya yang biasa aja, ya begini nih kira-kira. Oke, jadi ini dia. Kalau dicoba direkam
di Tab S6 Lite ya pastinya lah ya, kameranya apa adanya, apalagi ini Tab. Dan juga penggunaan kameranya kalau di tablet pastinya berbeda lah sama bagaimana kita menggunakan kamera yang ada di HP biasanya. Jadi pola pemakaian, skenario penggunaannya nanti di kameranya bakalan beda tentunya. Frekuensinya juga nggak bakal sesering bagaimana menggunakan HP di kamera. Ya, penggunaannya pastinya bakalan beda. Yang penting kita udah coba aja. Lanjut ke bagian yang penting banget, bagian inti yang dicari dari sebuah tablet, performa dan baterainya. Ini asli nggak cocok banget sih kalau dibuat multitasking. Ngerjain tugas-tugas yang penting apalagi dalam durasi yang lama, bakal kerasa deh lemotnya. Ngomongin soal kelemotan, jangankan diajak buat multitasking, buka apps, tutup apps, buka kembali apps lewat recent tab. Dipakai buat hal ringan aja sebenarnya udah lola nih performanya. Contohnya aja, cuma mau masuk setting, mau nyari sesuatu di dalam setting itu aja kadang dibuat nunggu agak lama. Bahkan yang lebih ringan pun cuma scroll down panel notifikasi buat lihat pesan masuk atau pemberitahuan lainnya, itu juga masih ada loading dan loadingnya emang berasa. Apalagi bersamaan ketika notifikasi sedang masuk, terus langsung deh ditarik jendela notifnya. Wah, kadang nge-crash sih. Kayak tab error gitu. Mau nggak mau, apps yang nggak terlalu penting nonaktifin aja notifikasinya. Bahkan kadang sekedar animasi buka kunci aja ada nge-lag-nya. Bukan cuma kadang sih, sebenarnya lumayan sering. Jadi karena segitu menyedihkannya tablet ini, yang awalnya biasa aku pakai buat produktif, malah jatuhnya jarang dipakai sekarang. Hampir nggak pernah kepake, paling-paling cuma kepake kalau lagi gabut doang. Dibuat nonton aja, gegara layarnya gede dan speakernya yang mantap. Nah, sedangkan baterainya di atas kertas 7040 mAh, ukuran yang biasa untuk sebuah tab 10 inch. Bahkan yang lebih gede sih sebenarnya banyak ya. Tapi intinya ketahanan baterai udah oke banget. Buat seharian masih sanggup. Kecuali emang dipakai buat kerjaan intensitas tinggi. Kayaknya butuh dicolok 2 kali deh sehari. Cuma ya kembali lagi ke yang tadi, performanya kurang banget buat multitasking. Kalau baterai habis, auto ngecas dong. Dengan speed charge yang cuma di 15 watt aja. Bayangin aja, 7000 mAh di combo sama charger 15 watt. Itu kayaknya emang lebih baik ditinggal tidur aja sih pas ngecas nih tablet. Biasanya aku cas dari 20 sampai full 100% itu butuh waktu sekitar 3 jam. Sekedar poin tambahan aja, meski dia udah termasuk keluaran lama, tapi masih dapat update major dan running di Android 13. Plus dikombo dengan One UI yang terbaru, One UI 5.1. Dan untuk sistem keamanan cuma ada sandi, pola, password, atau bisa pakai face unlock. Ya meski akurasi face unlocknya bagus, jarang meleset, tapi speednya agak lambat, nggak langsung kebuka. Masih ada jeda sekitar 2 detik. Itu aja cerita santai mengenai Tab S6 Lite ini. Masih worth nggak menurut kalian di 2024 ini? Oke, see you next video.